Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Agung Firdaus dengan NPM 233120006 dari kelas IF 23A. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dinamika demokrasi Indonesia. Dinamika sendiri bisa diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara terus-menerus hingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Istilah dinamika biasa digunakan dalam berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, musik, hingga sosial. Dinamika juga memiliki sifat dinamis yang bisa diartikan sebagai suatu hal yang tak bisa diam dan akan selalu berpindah. Jika dalam konteks individu atau kelompok, dinamika bisa diartikan sebagai sumber kekuatan agar bisa terus melakukan adaptasi serta penyesuaian diri dengan lingkungan. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, maksudnya sistem pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang menentukan. Karena pemerintahan itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dinamika demokrasi Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang diadopsi dari sistem politik Belanda. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1957, Indonesia beralih ke sistem demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sistem ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1965 Indonesia beralih ke sistem Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sistem Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dan ditandai dengan otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto memimpin kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Kudeta ini dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan antara kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Salah satu fokus utama Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Program pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh Soeharto berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu merata dan seringkali didukung oleh praktik korupsi dan nepotisme. Setelah reformasi politik, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi langsung dengan pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan memberikan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden secara langsung. Namun, meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi langsung, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam dinamika demokrasi Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia dan dapat mengancam stabilitas demokrasi. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan mengurangi partisipasi politik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dan transparansi dalam segala lapisan pemerintahan dan sektor swasta perlu ditingkatkan. Selain korupsi, tantangan lain dalam dinamika demokrasi Indonesia adalah polarisasi politik. Polaritas politik terjadi ketika masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan dalam pandangan politik.
Polaritas di kalangan partai politik dan kelompok masyarakat dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Tantangan ini memerlukan upaya untuk membangun dialog dan kerjasama lintas partai guna mencapai konsensus yang menguntungkan bangsa. Selain itu, tantangan lain dalam dinamika demokrasi Indonesia adalah rendahnya partisipasi politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan politik atau proses pembuatan keputusan di tingkat pemerintahan. Ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemilihan umum hingga aktivitas-aktivitas yang lebih luas seperti kampanye, politik, demonstrasi, dan advokasi kebijakan. Partisipasi politik merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi langsung, masih ada banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan memperburuk representasi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik dan kampanye sosialisasi. Upaya tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan mendorong inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, ada juga beberapa faktor yang mendukung dinamika demokrasi Indonesia. Salah satu faktor tersebut adalah kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak dasar yang memungkinkan media untuk beroperasi tanpa adanya tekanan atau intervensi yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu, terutama dari pemerintah atau kelompok kepentingan. Kebebasan pers telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat demokrasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki masyarakat yang beragam dan toleran. Masyarakat yang beragam dan toleran adalah masyarakat yang menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghargai, menerima, dan hidup berdampingan dengan keberagaman. Masyarakat yang beragam dan toleran dapat mempromosikan dialog dan toleransi antar kelompok politik. Hal ini dapat memperkuat demokrasi dan mencegah polarisasi politik. Dalam dinamika demokrasi Indonesia, peran masyarakat sipil juga sangat penting. Masyarakat sipil atau civil society memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di suatu negara. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok, organisasi, dan individu di luar pemerintah dan sektor bisnis yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan ruang yang lebih besar bagi masyarakat sipil dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dibagi menjadi dua, yaitu hak warga negara terhadap negara dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak partisipasi politik. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak ini mencerminkan prinsip demokrasi di mana suara setiap warga memiliki nilai yang sama dan menentukan perwakilan dan kebijakan pemerintah. Kedua, hak kebebasan dan hak asasi manusia. Warga negara memiliki hak untuk kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan melibatkan diri dalam kegiatan budaya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya, seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan. Warga negara memiliki hak untuk menerima pelayanan publik yang berkualitas termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas dan layanan ini secara merata dan adil bagi seluruh warganya. Kebijakan warga negara terhadap negara. Yang
Pertama, kewajiban patuh terhadap hukum. Warga negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka. Kepatuhan ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Kedua, kewajiban pajak. Warga negara diharapkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai kebijakan dan program-program yang menguntungkan masyarakat. Ketiga, kewajiban partisipasi demokratis. Warga negara diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, seperti memilih dalam pemilihan umum dan memberikan kontribusi pada pembuatan kebijakan melalui dialog dan partisipasi dalam forum-forum publik. Keempat, kewajiban membangun solidaritas dan keharmonisan. Warga negara memiliki kewajiban untuk membangun solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Ini mencakup menghormati perbedaan dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kita kali ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.